Oh Jadi iya, harus di mute. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Untuk Bapak Ibu, warahmatullahi berkenan kiranya wabarakatuh. untuk membuka kameranya. Sekali lagi untuk para peserta, dimanapun berada, berkenan kiranya untuk mengaktifkan kameranya karena acara akan segera kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang sekali saya Rasyu Gaviati dapat mendampingi Bapak Ibu dan juga para rekan sejawat serta para mahasiswa yang kali ini akan belajar bersama-sama dengan seorang praktisi yang luar biasa. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi yang sangat kompeten dan juga berkaitan serta berkorelasi dengan kehidupan kita selaku siswa. Materi yang akan kita bahas adalah tentang pendirian sekolah dan juga problematika serta solusinya. Bersama saya, Rasyu Gaviati, selama 1 jam ke depan akan mendampingi Bapak Ibu beserta para mahasiswa sekalian. Yang terhormat Ibu Rektor IKIP Siliwangi, Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohaiti MPD, yang terhormat Bapak dan Ibu para wakil rektor, yang terhormat para guru besar, kepala bagian dan UPT, yang terhormat Bapak Dekan, Ibu Dekan, para kaprodi, serta Bapak Ibu dosen sekalian dan juga staf Sivitas Akademika IKIP Siliwangi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar bersama dengan seorang praktisi yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Praktiko Indrajaya. Tidak akan berlama lagi, kita buka dengan baca. Kali ini saya akan memohon bantuan kepada host untuk menampilkan biodata beliau yang luar biasa, penuh dengan penuh dengan pengalaman yang luar biasa. Baik. Berkenan kiranya kepada host untuk men-share tentang Google Drive berkaitan dengan biodata beliau. Bapak Prarikto, apa kabar? Mohon izin boleh diaktifkan dulu? Iya, mic-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Bagaimana Baik. semuanya? Boleh dicoba lagi Bapak, apa kabar Bapak? Boleh dicoba lagi Bapak, apa kabar Bapak? Coba cek. Cek 1 2 3, cek. Cek. Iya, sepertinya masih terkendala teknis suara. Suara saya? Ini lagi. Terdengar suara saya, Mbak? Baik, sambil kita menantikan Bapak Prarikto untuk berbincang bersama kita akan lihat dulu. Iya. Kita akan lihat dulu biodata beliau. Oh, alhamdulillah terdengar dengan jelas ya. Ya. Baik. Oke, siap. Beliau memiliki riwayat pekerjaan yang luar biasa, banyak sekali pengalaman hidupnya, dan Akang Teteh dan juga Bapak Ibu bisa untuk membacanya bersama-sama. Wah, beliau sudah berkeluarga ya Bapak Ibu. Ya. Baik, boleh Sudah dilihat berkeluarga, di ya.
bagian berikutnya ada riwayat pendidikan beliau dan beliau juga sudah menempuh pasca sarjana. Boleh dilanjut? Dan luar biasa ya, ternyata orang hebat biasanya berkorelasi dengan organisasi. Jadi untuk Kang Teteh nih para mahasiswa, silahkan bergabung di himpunan dan juga di keorganisasian di kampus ya. Di sini kita juga bisa melihat ada riwayat organisasi guru. Boleh dilanjutkan Bapak? Baik. Ada riwayat organisasi masyarakat, Masya Allah, tabarakallah. Dan tentu saja ada pengalaman kegiatan seminar workshop yang luar biasa banyak ya. Dimulai dari tahun 2006 sampai sekarang. Dan jabatan saat ini, waduh, kebanyakan direktur utama. Nah ini kita harus gali nih Akang Teteh ya. Jangan ragu, jangan cemas, silahkan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Mumpung nih ada praktisinya. Boleh Bapak lanjutkan? Wah luar biasa. Baik. Di sini kegiatan-kegiatan beliau dan juga sekolahnya beliau. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ingin punya sekolah seperti itu, Akang Teteh, Bapak Ibu? Wah. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan mengundang pembicaranya langsung kepada Bapak. Dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu yang sangat luar biasa. Bu Rasi ya, maaf. Ya, Bu Rasi Yugi Fiati. Terima kasih atas waktunya semuanya. Yang terhormat Ketua Rektor, Rektor Bu Iis. Kebetulan dosen saya juga waktu pada saat kuliah dulu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya yang terhormat Bapak Adi. Ini rekan partner, hafal banget nih waktu perjuangannya saya masih kuliah dulu dulu namanya masih STKIP ya, sekarang udah IKIP Siliwangi ya. Dan yang saya banggakan mungkin semua mahasiswa partisipan yang hadir di kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robian telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan ke Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi junjungan kita semuanya hingga akhir zaman. Terima kasih atas undangannya untuk kegiatan Edupreneur ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada adik tingkat yang mungkin nanti akan bertemu dengan saya, dan mungkin karena dunia pendidikan itu sangat kecil, nggak besar-besar banget, kecil sekali, pasti akan ketemu lagi. Dan perkenalkan, nama saya Pratikto Indah Jaya Purnama Puryanto, dan kebetulan saat ini saya sebagai kepala sekolah di tingkat SMP dan tingkat SMK. Kebetulan kalau di SMP itu kan di atasannya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kalau SMK itu di bawah Provinsi Jawa Barat. Jadi bisa menjabat sampai 2, bahkan saya 3 jabatan. Dan pada saat ini mungkin saya rumah di Jalan Haji Gofur nomor 162 di Kampung Cijerah, RT 5 RW 4. Mungkin ada tetangga juga di sini yang biasa mungkin lalu lalang lihat kampus SMK Tunas Bangsa, kampus SMP Tunas Bangsa, itu kebetulan tempat kerja saya. Begitu mungkin perkenalan sedikit, Bu Rasi. Iya, Akang. Lanjut. Oke. Oh iya, kalau mungkin nanti ketemu saya, supaya mudah panggilannya di kampus ini, saya panggilnya Mr. Indra. Jadi Mr. Indra. Mr. Indra ya. Meskipun saya jurusannya matematika, tapi di sini ada habitnya seluruh gurunya dipanggil Mr. dan Miss. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya sedikit mau berbagi pengalaman mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang bergerak di bidang pendidikan, terutama pastinya akan mengenal saat membuat sekolah itu seperti apa. Mungkin gambarannya membuat sekolah itu sangat susah mungkin ya. Iya, betul. Mungkin butuh uang yang sangat besar juga. Betul. Biasanya seperti itu. Tapi
kenyataannya nggak susah-susah amat. Masya Karena Allah. saya mengalami sendiri gitu. Saya mengalami sendiri dari nolnya bagaimana mendirikan sekolah, dari mulai siswanya 7, siswanya 9, bertambah siswanya 24, dan sampai sekarang mungkin siswanya udah 700 orang. Dan alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur Allah yang telah memberikan kesehatan pada saya untuk dapat memimpin sekolah tersebut hingga saat ini. Dan mungkin teman-teman semua yang ingin mendirikan sekolah, bagaimana sih cara mendirikan sekolah? Nah, ini yang mungkin harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama itu kita harus paham apa yang kita tujuan kita apa gitu. Prinsipnya yang target kita itu apa? Harus paham dulu seperti itu. Yang pertama, kenapa harus paham terlebih dahulu? Karena pada saat mendirikan sekolah itu gampang-gampang susah. Cobaannya banyak sekali. Sampai nangis-nangis mungkin. Sampai nangis-nangis, sampai tapi alhamdulillah dengan adanya perjuangan mungkin nanti tertawanya juga jadi tertawa bahagia kalau pada saat sekolah tersebut berdiri, dan pada saat nanti tua kakek nenek mungkin nanti akan tertawa bahagia. Betul. Itu yang perjuangan luar biasa. Selanjutnya mungkin sedikit share pengalaman bagaimana cara untuk mendirikan sekolah. Yang pertama itu kita kualifikasi nomor 1. Kualifikasinya Recording kita stopped. harus nomor 1 kualifikasi dulu. Saat kita punya kualifikasi, kita sudah kita kuliah. Ini sedikit pengalaman juga ya. Pada saat kita kuliah, kita jaring relasi hubungan dengan kantor dinas, dengan teman-teman guru yang bukan satu mata pelajaran atau satu prodi atau satu jurusan atau fakultas, malah kita harus menjalin relasi yang di luar itu. Saat saya punya teman waktu dulu, teman saya dari jurusan mesin, teman saya jadi jurusan teknik unjani juga, teman saya jadi jurusan akuntansi. Nah, pada saat itu saya berpikir bagaimana kalau saya mendirikan sebuah STM. STM-nya berkaitan dengan mesin, berkaitan dengan akuntansi, bahkan saya bekerja berhubungan dengan orang perhotelan, saya membuat jurusan perhotelan, berkaitan dengan teman yang informatika, saya buka RPL, jadi sebanyak relasi akan membuat mindset kita akan berubah. Jadi pada saat saya dulu masih kuliah, waktu itu masih semester 1, semester 2, saya kebetulan banyak teman-teman yang dari jurusan-jurusan lain juga. Dan oleh maka itu pada saat saya jalan di pendidikan, kenapa enggak nih yang cocok, karena relasi saya, teman saya akrabnya di bidang akuntansi, buka jurusan tersebut. Dan alhamdulillah saat saya berniat membuka sekolah jurusan tersebut, meskipun siswanya masih 4 orang, tapi bisa jalan. Itu yang luar biasa. Itu sangat yang luar biasa. Dan pada saat kita membuat sekolah itu, saat kita sudah apa targetnya apa sih? Kita relasinya di mana nih? Relasinya yang keduanya itu kita harus biasanya itu mentok di izin operasional. Nah, betul. Nah, ini yang repot itu. Di izin operasional. Betul, itu sangat repot. Saat kita sudah buka kecil-kecilan, buka les. Saya juga buka les, mentoknya di izin operasional. Buka PAUD, mentoknya di izin operasional. Kenapa? Kenapa tuh? Izin operasional itu kita standarnya, apalagi SMK itu bagi teman-teman yang punya orang tuanya berada, mungkin bisa mudah gitu. Iya, tapi betul. bagi yang nggak punya orang tuanya mungkin nggak memiliki harta lebih ya, agak susah juga. Nah, tapi itu mungkin bisa ditempuh dengan cara jalin relasi. Jadi networking tetap ya, kaitannya dengan networking. Betul. Dan itu sama Mr. Indra memang diawali sejak masih kuliah. Ya, betul. S1. Iya. Luar. Kuliah 1. Kalau Pak Hadi, apa sekali setiap hari saya pakai baju kemeja.
sepatunya sepatu kulit. Hampir tiap hari itu kayak mau ngajar gitu, kayak mau ngajar kalau kuliah. Tiap hari datang ke tempat kuliah masih naik Vespa gitu ya tadi ya. Mungkin Bu Rektornya hafal sekali, saya masih naik Vespa dulu. Tiap hari setelan ngajar karena waktu dulu saya sudah ngajar. Ngajar dan saat itu mengawali bersama orang tua kita mendirikan sekolah gitu. Luar biasa. Mengawali. Dan itu ada kesulitan nggak, Mister, ketika Mister berusaha untuk membagi ketika kuliah ya, kuliah sambil bekerja dan menambah relasi, menambah jaringan, ada kendala-kendala tidak? Apakah dari segi nilai dan lain sebagainya? Kalau kendala nilai mungkin itu hal yang wajar, kendala nilai. Wajar ya, betul. Wajar ya, wajar. Jadi tergantung kitanya. Kalau pada saat kitanya semangat mengejar nilai akan dapat nilai misalkan A, B. Saya juga tidak patah semangat sih kalau udah ngejar-ngejar nilai gitu. Nilainya itu saya pas-pasan IPK saya 3,25. Jadi nggak begitu besar. Tapi itu tidak menghalangi dengan ini ya, dengan nasib kita tidak akan menghalangi. Luar biasa. Jadi sebetulnya kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita memiliki relasi itu juga bisa didapatkan dari ketika kita berkuliah dan juga kita bekerja gitu. Jadi tidak masalah ya Pak ketika masih berkuliah kita juga sambil jadi guru honorer gitu. Iya betul. Guru privat gitu. Betul. Saya juga ada waktu saya seperti itu karena usia kuliah itu kan 5 tahun. 5 tahun itu waktu yang sangat panjang kalau kita tidak manfaatkan itu untuk mencari relasi, untuk mencari teman partner untuk kerja nanti ke depannya dan masa depan. Ingat guru itu tugasnya mengajar tetapi tidak akan kaya kalau hanya jadi guru aja. Itu betul sekali Pak. Jadi nggak bisa ya kita cuman kupu-kupu kuliah pulang nggak bisa ya. Nggak bisa. Kuliah nangkring, kunang-kunang nggak bisa ya. Nggak bisa. Kuliah berorganisasi bekerja gitu ya Pak. Betul. Banyak jaringan. Betul, banyak jaringan. Bapak dengan 24 jam yang Bapak miliki selaku mahasiswa pada saat itu, ada keteteran nggak Pak? Aduh capek nih, aduh letih nih. Tapi bagaimana cara Bapak mensiasati supaya semangat Bapak tetap on the top gitu Pak, tetap ada di puncak Pak? Ya, untuk menyemangati mungkin pada saat saya kuliah dulu kita selain saya langkah awalnya, langkah pertamanya itu dekat dengan guru. Jadi beberapa dosen dulu masih bahkan waktu di FRI dulu itu FRI itu Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam. Pada saat saya di FRI itu saya dekat sama ketua dulu, masih ketua ya belum rektor. Terus dekat sama ketua, dekat dengan dosen-dosen. Pada saat ngobrol sama dosen itu waktu dulu masih Buis bisa nggak ngajarnya, bisa nggak hari Rabu. Terus geser lagi ngobrol sama Prof Heris, Prof Pak bisa ngajarnya hari ini nggak, sampai desain waktunya itu tidak bentrok dengan waktu ngajar saya. Luar biasa. Berarti itu memang koneksinya ya Pak ya? Iya betul koneksinya. Hade kubasa, awun kubasa ya Pak ya? Betul. Itu yang luar biasanya itu kebetulan karena kedekatan kita dengan dosen, kedekatan kita dengan teman-teman juga, meskipun ada sih teman-teman yang agak kenapa sih jadwalnya bisa begini lah, itu padat sekali. Rahasianya ya Pak ya? Ya itu karena jadwalnya, karena ini koordinasi sebenarnya koordinasi meskipun saya bukan KM dulu, saya bukan sebagai KM. KM-nya itu kebetulan rekan partner teman kerja saya juga, dan pada saat KM bisa nggak bareng sama saya dampingin KM aja pada saat koordinasi dengan dosen. Padahal yang KM-nya teman saya KM-nya didamping oleh saya bisa ngobrol-ngobrol dengan dosen itu, meskipun pada saat saya bukan orang yang pintar banget seperti partner saya, teman yang sejaman dengan saya tuh di IKIP tuh saat ini Pak Wahyu Hidayat itu seangkatan, dan Ibu Ratna Sariningsi juga seangkatan. Itu beliau paham banget dengan saya, dengan karakter saya, koordinasi, membuka jaringan. Bahkan waktu saya dulu pernah mencari tanah tempat gudang ini SMK itu saya mencari gudang
gudangnya tidak terpakai. Dulu gudangnya gudang dengan ayah saya itu nyari gudang Bengkel. bekas pakan ternak, betul, bengkel, cerdas. Luar biasa. Pak Adi Bengkel. masih ingat dengan Masih jelas ingat. ya, Masya Allah, kayak membuka sejarah lama ya Pak. Betul. Itu bengkel tuh, ada bengkel, terus udah gitu saya juga pernah mencari ruangan untuk sekolah tuh dengan mantan jenderal G30 SPKI dulu, masih Iya. ingat namanya siapa? Ya apa coba? Aduh Bapak Ya. jangan pakai sejarah saya. Khawatir nanti sejarahnya wah nggak hafal nih. Dulu sampai main ke Jakarta karena kebetulan orang tua itu TNI. Nyari tempat ke Jenderal Nasution tuh nyari tempat untuk bangun sekolah, dan kebetulan beliau punya tanah dekat masih di wilayah Bandung Barat, dan itu kita datang ke sana berusaha untuk buka sekolah. Masya Allah. Buka Jadi sekolah. mindset kita memang udah di set dari awal, bukan untuk mencari kerja, tapi membuka lapangan Iya, pekerjaan betul. untuk teman-teman. Nah ini. Jadi main jadi teman kerja gitu ya Pak ya. Betul, cerdas, betul itu. Luar biasa. Padahal kan kalau misalkan bikin sekolah, kita harus punya tanah, punya bangunan dulu ya. Betul. Ini kita nyari tanah, nyari bangunan yang bisa untuk jadikan sekolah. Itu yang awalnya. Iya. Pak Adi dulu masih hafal banget, masih di bengkel, masih tempatnya itu panas banget, atasnya asbes, tapi dengan adanya sekolah itu jadi cikal bakal luar biasa. sekolah. Jadi Sekolah sebetulnya SMK kita jangan ini ya Pak ya, jangan berimajinasi kalau bikin sekolah harus bangunannya Betul. lantai berapa gitu ya Pak. Iya, betul. Yang penting jalan dulu aja, dan kita punya visi yang jauh seperti Mr. Indra gitu ya. Iya, betul. Lanjut. Betul. Setelah menjalin relasi, yang keduanya itu kita harus bisa kalau jujur itu pasti orang itu bisa percaya. Jadi membuat kepercayaan itu pada saat nggak mungkin menempatkan bekas bengkel yang mungkin bisa didesain sebagai kelas, tetapi kalau kita nggak percaya, orang tersebut nggak percaya, agak susah juga, agak susah. Khawatir nanti dipakainya tidak benar dan mungkin hanya angan-angan saja, mungkin seperti itu. Saat orang kita presentasi ke pemilik bangunan, mempercayai, udah percaya, kita rekrut, karena kuncinya itu pada saat kita mendirikan sekolah itu, kita harus ada murid, target keduanya itu. Target keduanya itu harus ada murid. Pada saat muridnya itu dulu masih sedikit. Saya orang tua itu buka jurusannya itu mesin sama TKRO dulu. Saya masih kuliah, jadi saya nggak bisa jadi kepala sekolah dulu. Iya. Bingung ya Pak ya. Bingung ya. Jadi masih pakai nama orang tua tuh. Masih orang tua mendirikan sekolah. Dulu masih 2 jurusan. Dan harus uniknya itu dulu masih pakaian seragamnya. Kalau misalkan teman-teman lihat partisipan yang ada nama saya itu seragamnya itu pasti uniknya itu. Oh iya, saya lihat nih. Akang Teteh juga boleh ya dilihat tuh, pakai view dilihat ada Mr. Pratikto, di situ ada perempuan-perempuan cantik sekali, ada emblemnya juga ya. Ya, betul. Keren. Itu jurusan apa itu Pak? Itu jurusannya kebetulan di sini ada 12 jurusan. 12 ya. 12 jurusan. Main bola aja kesebelasan Pak, ini 12. Ya, betul. Mungkin salah satu kalau misalkan teman-teman tahu SMK, di SMK itu erat kaitannya jangan jurusan, mungkin hanya 1, 2, 3. Kita buat yang unik sampai dengan ke-12 itu kan 12 dikumpulkan SDN Pak. Ya, betul. Jadi dari teman-teman yang ada di foto itu dari macam-macam jurusan yang ada di Tunas Bangsa. Kebetulan dulu waktu pada saat mendirikan sekolah itu udah jalin relasi, siswanya ada kalau nggak salah 20 asalnya pernah sedikit, langsung kita di angka 24, kita panggil teman-teman kita. Gimana itu caranya Pak? Calling-callingan, kuliah enggak, udah beres belum? Biasanya kalau ngobrolnya gitu, masih kuliah atau udah beres? Bisa enggak ikut gabung? 1 orang, 2 orang. Dulu ada masih saudaranya Pak Adi juga ajak gabung sama orang tua. Beliau ajak gabung, minta sehari 2 hari cukup, 2 hari cukup untuk kita penuhi jam pelajaran, karena kita sudah memahami konsep sekolah itu ada jam pelajari.
pelajaran seharinya, seminggunya itu 40 jam, kita penuhi jam-jam tersebut untuk mengajar. Dan itu mungkin awal mulanya targetnya tercapai. Pertama itu tempat, yang keduanya itu siswa, yang Siswanya ketiga ada. gurunya. Ya betul. Sama Gurunya. kepala sekolah ya Pak ya. Nah, itu. Pada saat dulu orang tua itu S1, tapi pada saat beliau tuh mengajarnya PNS-nya di Cimahi, PNS Cimahi. Harus ada kepala sekolah nih S1. Jadi kepala sekolah dadakan. Penting jantan halawenya. Ya, jantan dulu aja. Pokoknya mata yang terang. Iya, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya dadakan harus jadi kepala sekolah dulu. Iya. Pada saat karena PNS-nya itu di Cimahi dulu. PNS Cimahi, jadi kepala sekolah dadakan. Udah gitu, masihnya zaman kanwil dulu, kantor wilayah. Masih kantor wilayah. Dan setelah itu berkembang, ada clash sedikit dengan pihak namanya pemilik bangunan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi nih. Saat kita punya masalah itu akan masalah itu akan jadi solusi, menjadi masa depan kita. Nah, gitu. Dan itu tuh mindset yang kadang-kadang ya Pak, untuk generasi strawberry kita bilang ya Pak. Generasi sekarang ketika ada masalah tuh, udahlah, kalau ada orang lain kenapa harus aku? Pak, gimana Pak cara untuk mendobrak mindset seperti itu Pak? Betul. Nah, ini kembali lagi ke mental. Karena pada saat dulu sekolah sudah berjalan, kita itu kasarnya diusir. Aduh. Diusir. Ada momen tidak seperti boleh, itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi diusir dari dari bangunan yang lama, yang punya gudangnya itu, bengkelnya itu diusir. Kita bingung nyimpen anak di mana untuk belajar. Oh iya. Kalau pada saat pasti semuanya, hampir semua orang juga pada saat dikasih beban seperti itu pasti akan berpikir 2 kali bagaimana menyelamatkan anak pastinya. Betul. Oleh maka itu saat itu orang tua, saya masih kuliah itu kalau nggak salah waktu itu masih semester 4 atau 5. Semester 4 Pak. Ya, masih semester 4, orang tua jual rumah, orang tua jual kendaraan, punya tanah sedikit, belum masih punya tanah sekitar 40 tumbak, dan tapi sebelum itu kita hasil jual tanah itu kita simpan uang dulu di bank. Iya. Simpan uang di bank karena sistem jualannya itu ditransfer, kita simpan uang dulu di bank. Setelah simpan uang di bank, kita akan difotokopi dulu rekeningnya harus sama orang tua, rekening banknya. Belum, masih ingat saya angkanya 300 juta itu. Difotokopi rekeningnya, terus dibelikan tanahnya di salah satu jalan namanya Jalan Haji Gofur di wilayah Ngamprah. Dibelikan tanah dan kita membangun dari uang itu 3 kelas, kalau nggak salah 3 kelas dalam keadaan yang mungkin sangat masih jelek lah, mungkin ya, nggak begitu bagus. Dan dulu saya sampai orang tua itu asalnya punya rumah, jadi tinggal di rumah orang tua, di rumah nenek. Iya, di rumah nenek gitu ya. Di rumah nenek. Kalau di zaman kita masih SD, berlibur ke rumah nenek. Ini ya, betul. Gitu. Untuk sementara pindah dulu di Pakuserakan dulu, masih di daerah Pakuserakan itu. Sampai kita jadi asalnya biasa pakai sanyo, mandi, sekarang jadi nimba. Jadi nimba lagi, balik lagi ke dulu. Karena emang cita-citanya pengen punya sekolah, jadi karena bebannya itu dan sampai anak-anak sekolah pernah sehari 2 hari itu waktu untungnya itu libur semester. Jadi pada saat sehari 2 hari itu sampai sekolahnya itu di rumah beberapa hari, sampai sekolahnya di rumah untuk sementara sampai bangunannya belum beres. Setelah ada tembok, udah temboknya itu belum diplester, bawahnya masih tanah, tapi udah digentengin. Yang penting ada gentengnya ya, pindah ke sekolah. Ya, ada gentengnya. Kepanasan. Betul. Pada saat itu kita baru pindah ke sekolah. Nah, itu inget banget saat kita sudah pindah, udah punya bangunan. Betul. Kita ambil meja, ambil kursi dari gudang bengkel yang dulu. Waktu itu ya.
kita ambil meja, ambil kursi. Saya sambil bawa, saya ingat banget saya berapa kali balikan. Iya. Karena mungkin jaraknya juga nggak begitu jauh ya, sekitar 500 meter dari bangunan yang lama. Saya bawa kursi, bangku gitu, bawa kursi, bawa meja dengan anak-anak STM dulu, anak-anak STM angkat-angkat untuk sekolah. Nah ini Itu berarti kayaknya umurnya nggak beda jauh ya antara murid dengan Mr. Indra ya. Iya betul. Panggilnya itu saya tadi panggilnya Akang. Akang ya, memang kayaknya standar ya, kayak di IKIP itu STKIP dari zaman dulu Akang Teteh sampai sekarang juga budaya itu masih terbawa. Iya betul, Akang Teteh. Kang Adi aja manggilnya ke saya Kang Tikto ya, Kang Adi ya. Masya Allah. Ya, Kang. Padahal saya kalau keturunan Jawa tapi panggilnya Akang Tikto dulu. Nah setelah itu saya nih inisiatif saya bersama orang tua. Iya. Kalau ada STM, ini STM itu berjalannya udah hampir 3 tahun nih. Siswanya di bawah terus, nggak pernah banyak-banyak. Iya. Bagaimana kalau kita menciptakan lulusan sebelum STM pasti ada SMP. Iya. Kita itu mendirikan SMP. Jadi Betul. supaya ada regenerasi. Betul. Karena STM itu masih 3 tahun, tambah SMP 3 tahun, cukuplah kita buat SMP itu tahun 2006 dulu, mendirikan STM itu 2001 dan 2006 tuh saya hampir lulus. Hampir ya, dalam proses perencanaan menuju lulus. Tapi zaman-zaman dulu itu ketika kuliah agak panjang gitu ya Pak ya, itu sebetulnya pendalaman ya Pak ya, jadi nggak lapar ya Pak ya kita punya. Iya. Itu Kampus pendalaman dulu. Iya, betul, di kampus masih bertebaran. Nah, di situ saya pada saat tahun 2007 itu 2006 itu antara Cimahi, Bandung Barat itu berdiri, baru berdiri nih. Kesempatan saya nih pendekatan dengan dinas. Pendekatan dengan dinas. Mr. Indra, ternyata ada 2 orang yang tertarik untuk bertanya. Kamu bertanya ini Teh Anita ya. Aduh, Teh Anita udah pengen banget bertanya nih. Boleh dong Teh Anita Marliana ya. Dipanggilnya kalau nggak salah Bebeb ya. Bukan ya, Teh Anita aja. Ya, Teh Anita berkenan untuk ya. Silakan. Selamat sore Mr. Indra. Izin bertanya. Ini kan saat pembangunan, siswa-siswanya tuh belajar di rumah. Nah, cara ngajarnya tuh gimana Pak? Tahun berapa kalau pas pembangunannya kan? Kalau sepupu saya nih, yang viral-viral itu kan, Zoom itu kan tahun-tahun sekarang Pak gitu. Nah, tahun Bapak waktu membangun itu siswanya gimana Pak belajarnya? Gitu aja, terima kasih. Luar biasa. Pak, bocoran ya Pak, banyak yang ngacung Pak, gimana nih? Kita jadi makin senang. Senang nih. Ada ini. Pada saat SMK, kalau ada di sini lulusan SMK atau STM, pasti kenal dengan bahasa namanya prakrin. Praktek kerja. Prakrin, betul. Nah, ini saat kita liburan dulu waktu saat kita mohon maaf sedikit diusir nih dari kampus yang lama itu, kita mendekati liburan. Pembangunan itu kan nggak mungkin sebulan 2 bulan. Pastinya minimal 3 bulan kita baru bisa menempati gitu. Nah ini saat itu kita belajar dulu. Ingat sekali saya orang tua itu mengundang siswa-siswi datang ke rumah, terus adik-adik semuanya kita akan tempatkan kerja di perusahaan yang terdekat. Kumaha we caranya dialirkannya ke perusahaan. Kalau yang anak SMK mungkin hafal ini. Mungkin pada saat itu kita mengkondisikan bagaimana caranya siswa itu tetap belajar, tapi nggak usah tahu lah. Pokoknya pas saat datang itu, ada kelas mendingan di sini gitu. Udah ada kelas di sini. Udah apalnya. Terus ada pun aja kumahanya.
Kan yang penting hujan dulu masih bawahnya itu masih tanah, atasnya udah ada gentengan, ya nggak ada parah, masih genteng aja, reng sama genteng dulu aja, hanya itu aja. Nah pada saat itu kita itu kalau nggak salah PKL itu anak 3 bulan ditambah 1 bulan libur, 4 bulan sangat cukup waktunya untuk membangun. Itu pertolongan Allah aja ya Pak ya. Betul. Nah ini penting, ridho orang tua, ridho Allah juga sangat penting pada saat kita dapat masalah ini. Calling-callingan kumaha ini caranya masih menangis ya. Waduh ini kumaha gitu. Itu sangat penting karena pada saat itu akan ada pertolongan Allah yang nggak disangka-sangka. Yaitu waktu prakering berpikirnya itu pada saat waktu pas liburan juga gitu ya, pertolongan Allah yang luar biasa. Betul. Luar biasa. Ini jawaban yang benar-benar apa ya, out of the box, dan kita penasaran nih dari jurusan matematika. Wah ini junior mau nanya sama senior, tundukkan pandangan nak. Nih ada Teh Rika Amelia yang ingin tanya gimana nih Teh Rika? Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Bapak izin bertanya, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam mendirikan sebuah sekolah di daerah yang sulit dijangkau atau memiliki aksesibilitas yang terbatas? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Mister? Ini pernah juga, saya ini mendirikan sekolah itu, kalau ada orang Cisarua itu, di Cisarua itu ada nama kampusnya SMK Tunas Bangsa Cisarua. Iya, kalau betul. browsing dekat Tugu Mukti, Badukai itu masuk ke dalam itu kasusnya sama dengan yang tadi dijelaskan. Kita itu di Cisarua itu tahun 2000, masih baru sih, 2014 yang lalu, masih awal-awal. Karakternya itu kalau S1 itu banyaknya di daerah Cimahi. Pada saat saya mendirikan di Cisarua itu, bagaimana caranya guru tersebut bisa tinggal di sekolah. Saya kok bisa kepikiran guru dipindahkan ke sekolah apa gimana tuh? Dulu itu luar biasa. Masih ada cari guru-guru yang masih bujangan. Oh iya, siapa yang masih bujangan berarti bentar lagi nih jadi kepala sekolah. Iya betul. Saya nyari guru yang bujangan dulu, namanya itu ada Faris, ada Prima dulu namanya. Akses pun nggak ada, dia nggak punya kendaraan, tapi kalau naik angkot masih bisa, cuman waktunya mungkin agak jauh ya dari rumahnya beliau. Bisa nggak tinggal di sekolah? Saya siapkan hanya ruangan itu kalau nggak salah itu 3 meter kali 3 meter kali 3 meter untuk tinggal sekolah. Jadi untuk tempat yang jauh, pengkondisiannya waktu saat itu guru tinggal di sekolah itu. Pantesan. Dan itu ada yang diistilahkan dengan mes gitu ya Pak ya? Ya betul, asrama. Oh ya, isi. Itu mungkin solusinya seperti itu untuk yang tadi ya. Jadi pingin cerita lagi nih. Bangga, siap mendengarkan dengan seksama. Supaya hand raise-nya semakin banyak. Iya, sok, pada deh, harus. Cerita lagi nih sedikit nih, pada saat saya udah ada nih STM sudah ada, SMP sudah ada. Dulu saya berpikir saya harus ciri khas, kan sudah punya ciri khas. Pakaiannya udah gaya ya Pak. Ya, udah gaya. Wow. Udah wow gitu pakaian. Yang keduanya saya harus punya nih itu pada saat kita berpikirnya swasta. Swasta berarti kenapa orang tua harus menempatkan atau menyekolahkan anaknya di swasta? Nah, karena saat itu kan yang hits itu di negeri ya Pak ya. Betul. Gimana caranya supaya mindset negeri itu pindah ke swasta? Betul. Gitu ya Pak ya. Sampai saat ini juga mindsetnya orang tua pasti pingin menyekolahkan anak di negeri satu. Iya. Betul. Yang satu seperti itu. Kenapa harus disekolahkan di negeri?
dan kenapa harus angka 1 atau 2? Iya, betul. Darurat mah angka 6 atau itu mah mungkin kadang-kadang suka Iya. berpikirnya Iya. beda. Nah ini hingga saat ini seperti itu. Saya juga sampai saat itu saya berpikir pada saat saya sekolah saya Iya. ada caranya bagaimana kita rekrut guru-guru bujang dan gadis. Atau sok atau narari kan. Jadi Bapak sebetulnya gimana ini tuh? Bapak tuh biro jodoh atau gimana? Ini waktu tahun 2007 itu 2007 2008 saya rekrut guru-guru yang masih bujang, masih gadis, masih fresh, grade sampai mas saya rekrut itu masih kuliahan. Sampai istri saya juga direkrut. Jadi gitu ya, tutorial mendapatkan istri, maka dirikanlah sekolah. Betul. Saya Pak Dimas senyum-senyum nih. Jadi ingat masa lalu nih kayaknya. Bagaimana? Mungkin yang hafal saya dulu itu saya itu taruhnya atau pacarannya lah, bahasa anak-anak mah mungkin pacarnya, taruhnya itu saya dengan kakak tingkat tuh. Gitu ya. Ya betul. Bisa sedikit cerita Pak Adi sedikit nih. Nah ini dan kakak tingkat yang secara jurusan beda dulu, dia itu di bahasa Inggris. Kata Pak Asep Ikin Sugani itu, jangan pacaran sama anak matematika lagi, nanti di rumahnya bahasnya rumus. Terus gitu. Ya, saya berpikirnya gitu. Berarti harus pakai yang nyari bahasa Inggris, cari guru bahasa Inggris, dan saya rekrut. Calon istri itu direkrut untuk jadi guru SMP dulu, guru SMP. Ketika berumah tangga awal-awal yang diobrolin TOEIC sama TOEFL nggak? Enggak. Bukan. Oh bukan. saya sedikit nggak bisa bahasa Inggris, dan istri kalau diajarin limit atau diferensial bingung. Nggak nyambung, nggak akan nyambung. Jadi nggak nyambung. Jadi ngobrolnya ngobrol cinta. Ngobrol cinta. Nah saat itu udah bagaimana cara merekrutnya? Saya rekrut guru-guru muda, dan guru-guru muda ini promosi ke SD, promosi ke SMP. Dan pada saat saya teman-teman guru muda-muda yang di negeri kan gitu nah dibalik guru-guru muda kan beda-beda dibalik betul. Dan saya ingat sekali tahun 2007 dulu saya baru beres yudisium dulu, masih baru beres sidang. Saya diundang oleh Pak Dinas dulu karena saya udah dekat ya, tahun 2006 2007 cukup 1 tahun itu pendekatan ke Pak Dinas. Pak Indra sudah yudisium? Sudah Pak. Saya belum keluar ijazah S1-nya dari STKP Siliwangi. Sudah, besok datang lagi ke sini bawa SK kepala sekolah. Tahun 2007. Luar biasa. Ya, dulu, Bapak ini keren banget, maksudnya masih fresh graduate, udah diminta untuk punya SK kepala sekolah. Jadi SK saya itu dengan ijazah itu duluan SK kepala sekolah. SK kepala sekolah duluan, baru ijazah saya keluar. Nah, saat itu kan kelebihannya dari cari kelebihannya itu cari guru muda dan kepala sekolah muda. Sekolah muda. Iya, usia 23 tahun dulu. Muda. Usia 23 tahun saya udah jadi kepala. Itu saya masih gudak-gidik untuk persiapan ngeberesin kan udah yudisium tuh. Betul. Ada revisi skripsi dulu masih revisi skripsi tapi udah jadi kepala sekolah. Iya betul, karena pada saat sidang saya ada yang sedikit revisi karena kan waktu itu masih soft copy ya, masih soft copy pas sidang ya. Nah jadi hard copy, masih motokopi ngeberesin. Jadi dulu ingat karena skripsi saya sangat tipis, mungkin sekitar 125 lembar. Wah, luar biasa. Tipis, harus dibuat caranya fonnya digedein nggak Pak? Itu yang luar biasa. Kalau saya kan orang kuantitatif orang kuantitatif bingung banget untuk ngebelin. Nah ini berjalan, pada saat sudah berjalan
saya bertambah nih siswanya, asalnya saya pernah di angka 100 pertama Oh, di luar situ. biasa. Di angka 100 pertama. 100 pertama. Saya masih ingin mendengar kisah-kisah Bapak yang dahsyat, tapi ini Teh Mai sudah Boleh. Miss, tolong tunjuk saya. Oke, Teh Mai dari PG PAUD. Ya. Ingin bertanya apakah gerangan kepada Mr. Indra? Mangga Teh Mai ya. Teh Mai. Boleh di-unmute dulu, cantik, gelis, lembut hati. Iya. Ada. Nah, silakan. Terima kasih Ibu dan Mr. Indra atas kesempatannya. Dari tadi saya mendengarkan sungguh sangat Subhanallah dengan ya subhanallah sekali, karena memang salah satu cita-cita saya juga ingin punya sekolah sendiri, walaupun dengan mungkin tidak seperti Bapak dengan orang tua yang wah gitu Pak, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang saya tanya di sini, Bapak, yang pertama itu, mohon maaf ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apa sebenarnya yang melatar belakangi Bapak sehingga alhamdulillah sekarang bisa sukses seperti ini? Ya, harus paham dulu. Mungkin yang ingin saya tanyakan, yang paling melatar belakangi Bapak mendirikan sekolah itu seperti apa? Dan yang kedua, dalam mendirikan sekolah itu tentunya kita harus melihat peluang. Nah, yang ingin saya tanyakan, trik seperti apa kita supaya kita bisa memanfaatkan peluang itu supaya kita bisa sukses. Soalnya yang saya lihat di lapangan saat ini, kalau kita mau mendirikan sekolah itu yang pertama itu harus ada izin dari lingkungan setempat. Baik sekolah atau apa, itu kendala yang saya alami mungkin di pendidikan anak usia dini. Nah, seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Teh Mai. Aduh, pertanyaannya sangat mewakili ya para netizen yang sedang menyimak. Iya, betul. Mangga Mr. Indra. Iya. Untuk mungkin ya tadi saya sudah sampaikan pertama itu apalagi karena mentalnya bukan hanya satu, kalau diusirnya saya sendiri nggak masalah, kalau mahasiswa-siswa ini kan malunya ke dinasnya betul. terus gurunya ke gurunya juga nah ini yang luar biasa itu mentalnya. Saya ingat sekali orang tua itu mengajarkannya jangan lepas dari tahajud, itu ingat sekali, jadi nggak lepas kita tahajud karena tahajud itu meningkatkan jiwa. Selanjutnya setelah tahajud itu jangan beres tahajud udah beres, lanjut lagi dengan sholat duha, nanti pagi-paginya sholat duha disuruh, atau yang bagusnya itu jam 9 jam 10 untuk rezekinya. Tuh, catat teman-teman. Enggak cuma dicatat, lakukan. Betul. Nah, pada saat kita kena masalah itu, kita bagaimana kita harus bisa menjaga wibawa kita saat saya terasa banget saat saya setelah tahajud nggak punya uang. Saat ngomong sama anak percaya ke kita. Teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, kita akan berangkatkan kalian untuk prakerin. Pada saat itu kan udah ngerti ente ngusir atau apa ya mungkin, dan kita udah nggak sekolah lagi di kelas kan, atau ngusir atau gimana, kita buat kepercayaan yang penuh dan anak itu percaya benar-benar ditempatkan di perusahaan A, B, C dan selanjutnya. Itu juga sholat tahajud penting, lanjut lagi suluknya penting, lanjut lagi duhanya penting. Saat duha itu kita ada anak juga di sini yang asalnya bukan jadi habit, dulu kita manfaatkan anak untuk sholat duha sebanyak-banyaknya. Dulu masih ada 4 betul. Jadi tiga hal ya, tiga sholat sunnah yang mungkin tidak dilakukan sama yang lain. Pertama tahajud, qiyamul lail ya. Terus yang kedua syuruk. Iya betul.
Syuruk itu Bawa. teman-teman sebelum duha ada syuruk, ada waktu syuruk, Iya, dan betul. itu nggak semua orang melakukan memang, Iya. betul. Dan yang ketiga itu duha. Duhanya, betul. Luar biasa. Ya. Bapak, apakah Bapak setuju dengan statement seperti ini? Ketika kita meniatkan untuk meluaskan manfaat, tidak hanya meraup keuntungan untuk diri sendiri, tapi meluaskan manfaat, daya imunitas kejiwaan kita juga semakin kokoh. Bapak setujukah dengan statement seperti itu? Kalau untuk imunitas semakin kokoh, saya setuju kalau itu. Kalau pada saat kita dapat seperti tadi masalah ya, langsung udah gitu kerohaniannya kuat, otomatis kita juga semangatnya tinggi. Karena semangat tinggi, mindset kita itu berubah. Wow. Dan saat semangat tinggi itu, jadi karena saya juga belajar sedikit hipnotis ya, hypnotising. Saya kalau di kelas udah banyak banget nih di kelasnya. Ada dulu masih ada saya ikutan hipnotis. Kita harus ubah hipnotis diri sendiri, itu salah satu memberikan semangat jadi sehat. Otomatis imun tubuhnya juga akan sembuh. Akan sehat juga imunitasnya. Itu penting juga. Saat kena COVID kemarin terasa. Saya mungkin yang kena COVID terakhir. Saya kena COVID. Saya baru kena COVID tahun 2022. Banyak orang yang di sekolah yang kena COVID-19. Bapak yang terakhir. Ya, saya tahun Indra yang terakhir. Imunitasnya luar biasa, Bapak. Itu saya tahun 2022 baru kena COVID. Yang lain udah pada berjalan-jalan, Pak. Ya, bertebaran ke sana kemari dan tertawa. Bapak baru kena gitu. Dan yang tadi sedikit yang tadi saya catat juga dari pertanyaan tadi itu, saat orang tua nggak bisa mendukung, otomatis dalam segi harta, dalam segi sarana dulu, kalau sarana bisa nyusul, betul. Sarana dulu nggak bisa mendukung, tekad itu yang paling penting, tekadnya dulu. Kalau udah tekadnya kuat, nggak mau gimana, mau nangis, tetap gini. Kalau tekad kuat kayak gini, saya pengen jadi kepala sekolah, dihantam gini, gurunya mana? Berusaha jadi guru. Siswanya mana? Berusaha jadi siswa. Dengan tekad itu juga, insya Allah sih bisa tercapai. Karena kan kalau dalam agama ikhtiar ya, nomor satu ya. Betul. Nah, ikhtiar itu kan salah satu tekad gitu, ikhtiar itu. Kalau nggak ada tekad ya nggak akan ada ikhtiar. Itu yang mungkin pada saat kita udah menekadkan diri jadi kepala sekolah, saya pengen jadi kepala sekolah, saya pengen punya sekolah, apapun didobrak. Gaskan. Gaskan. Bahkan kalau teman-teman kuliah saya dulu ingat pasti pernah dengar Mr. Indra pernah kerja di Sentra Tekstil Pabrik. Sampai mungkin segitunya salah satunya. Ya, Masya Allah. Untuk membiayai sekolah beliau bahkan banget ya Arlin. Hatur nuhun Ibu Rasti. Ya, mohon Bapak Prarito, ya begini saya mau sharing. Kebetulan saya sama juga punya SMK Bapak. Iya. Ya Alhamdulillah. Nah cuman ini gimana ya, belakangan kan ada P3K ya Pak ya. Nah, wah ini benar-benar gimana ya Pak? Kalau yang orang kepala sekolah pasti hafal ini. Udah tahu kan gimana? Dilema betul, luar biasa. Dari mereka muda kita bina gitu ya. Sampai ada bahkan guru-guru saya tuh menikah berjodoh di sekolah udah ada 3 pasangan loh Pak. Oh gitu. Ya. Luar biasa. Ya dari muda-muda kita bina sampai akhirnya ada P3K kan mereka akhirnya ya sudah mereka bisa daftar. Kalau keterima kan keluar ya Pak, meninggalkan kita ya gitu. Betul. Itu gimana kita antara pengen melepas tapi juga pengen mempertahankan, gimana ya Pak sarannya? Mungkin Pak pengalaman Bapak. Terima kasih Pak. Hatur nuhun Teh Arlin. Sama Ibu. Ya ini pernah dialami juga oleh saya di tahun kemarin. Tahun kemarin itu yang ikut P3K. Masih hangat-hangatnya ya Pak ya? Masih hangat. Kita udah membina sekitar 13 guru yang sudah sertifikasi semuanya. Udah sertifikasi ya, sertifikasi guru ya. Kalau udah sertifikasi berarti kan udah menempuh jalan fungsional, udah menempuh jalan
masa kerjanya pasti udah di atas 5 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun. Iya. Pada saat sudah sertifikasi pasti saya itu waktu dulu ingat saya itu memperjuangkan sertifikasi guru-guru ini. Dan pada saat ada P3K, itulah yang terjadi. P3K. Ini pendaftaran P3K nih. Bingung nih. Saya putar otak bagaimana cara untuk bukan mengikat ya. Mengikat itu agak kasar sih. Mengikhlaskan loyalitasnya di terhadap sekolah. Itu mungkin bahasanya lebih halus lagi ya. Bagaimana supaya loyalitasnya lebih tinggi lagi. Saya langsung kumpulkan teman-teman guru, mau yang udah sertifikasi dan GT, yang mau jadi GTY bahkan ya. Saya kumpulkan dan saya buka peluang untuk jadi GTY asal mau. Jadi hanya peluangnya itu asal mau saja jadi GTY. Jadi di sekolah saya sampai sekarang yang mau jadi GTY gampang, asal mau jadi GTY, cok melamar untuk setelah jadi guru, melamar jadi GTY. Kita buka peluang sebesar-besarnya untuk jadi GTY. Pikiran saya seperti ini, saat ada yang mau jadi GTY, pasti kan baca perjanjian. Ya, perjanjian di sana, untuk GTY yang sekarang itu tidak mengikuti P3K dan CPNS. Di sana tercantum di sana. Nah, oh iya Pak, boleh disclaimer dulu. GTY itu apa sih Pak? Mungkin beberapa GTY, rekan-rekan bertanya-tanya apa GTY? GTY itu kalau di dalam yayasan itu dari swasta ya, di pihak swasta itu adalah guru tetap yayasan. Oh, iya. Guru tetap yayasan itu wajib didapat tunjangan kesehatan dari BPJS, wajib. Berarti ada yayasan yang memberikan tunjangan nggak begitu besar sih, cuma 140.000. Tapi berapa Pak? Iya, nggak begitu, nggak apa-apa lah gitu. Itu nggak bagi yayasan nggak masalah gitu, nggak ada masalah kan cuma per bulan aja. Kalaupun nanti yayasannya, aduh nggak bisa membiayai, mohon maaf ya dipotong dari honor, bisa juga sebenarnya sih. Tapi kalau yayasan besar mungkin bisa membiayai, gitu. Bukan peluang dulu untuk GTY. Yang keduanya, saya langsung membuat sistem level. Level itu guru yang lama langsung yang udah mau ikut P3K, udah mau ikut P3K. Levelnya setelah mau daftar P3K. Saat itu ingat pendaftaran itu bulan antara Februari April nggak salah pendaftaran itu. Saya buka peluang itu untuk pengangkatan level itu. Saya setelah mendengar itu di bulan Agustus saya naikkan level guru-guru tersebut jadi level 7. Langsung level di atas. 7 apaan tuh Pak? Kalau misalnya bon cabe itu level 7 Pak. Betul banget. Level apa tuh? Nah, ini kita kebetulan kalau di yayasan kita itu kita ada level 1, level 2, level 3 sampai level 16 sih sebenarnya, sampai angka level 16. Sampai level 16. Ini sebuah program kesejahteraan dari yayasan. Pada saat guru datang ke sekolah dengan on time, masuknya itu kita jam 6.45. Oh, iya. Jadi kita bukan jam 7, tapi kita kalau dengar-dengar di NTB kemarin datangnya pagi-pagi, saya sangat setuju sih sebenarnya. Salah satu yang setuju untuk bangun mental sih sebenarnya. Tapi kalau kita masuknya jam 6.45, jadi waktu dulu masih masuknya jam setengah 8 atau jam 7 ya. Paling rata-rata hampir semuanya jam 7. Kita masuknya jam 6.45. Saat guru masuk jam 6.45, yang level 2 ada pengganti uang bensin dulu. Kalau level 1 itu masih 0, level 2 itu 20.000, dulu masih 20.000, sampai sekarang sama. Level 3 itu udah 25, kalau level 7 berarti sudah sekitar 35.000, 40.000. Kayak gitu. Saat nanti levelnya tinggi, nanti otomatis saya udah buat nih range-nya level 1 sampai level 16. Level 16 itu, level 15, 16 itu di usia 70 tahun, 80 tahun. Oh, Masya Allah. Saya sudah saya setting usia 70 tahun, 80 tahun masih bisa bekerja meskipun pada saat bekerjanya minimal datang ke sekolah akan dapat gajinya sekian. Saya setting seperti itu. Kan kalau orang ikut P3K, ikut PNS itu apa yang diinginkan? Pensiun kan? Iya, betul. Belum beres kerja udah mikirin pensiun emang ya? Iya betul. Mau ikut P3K berpikirnya mau pensiunnya nanti supaya jadi jaminan hari tua biasanya seperti itu. Betul. Ya, ini P3K meskipun dalam P3K nggak ada pensiun ya, tapi inginnya lebih plus-plusnya gitu.
Makanya itu saya ikuti yayasan saya itu mengikuti trennya itu yang diinginkan apa sih? Kenapa harus ikut P3K? Kenapa harus ikut PNS? Oh, pensiun saya. Makanya itu di level 16 atau di level 15 itu sekali datang kita itu guru sekali datang ke sekolah di usia yang mungkin 70 tahun atau 80 tahun tuh range-nya tuh transport kali datangnya itu sekitar 200.000, 300.000. Kebayang, tinggal dikali 25 aja berapa gajinya. Orang tuh udah mikir, wah hari tua saya akan terjamin nih. Iya, saya betul. bisa santai-santai di sekolah sambil ngasuh barudak. Berarti seperti Betul. itu ya. Main ke sekolah hanya ngecek aja jadi WKS. Kan kalau WKS nggak begitu bekerja ya. Ini saya berpikirnya jadi WKS, kita cuma ngarahin, nggak usah ngajar, tapi gaji sudah setara dengan pensiun. Masya Nah, Allah. itu yang saya pikirkan. Saya pikirkan level semakin lama guru itu mengajar akan semakin naik levelnya. 2 tahun sekali, kan kalau PNS itu 2 tahun sekali kalau ngusulin naik pangkat ya. Iya, betul, atau 4 tahun sekali 4 tahun. otomatis naik pangkat. Nah, Betul. kita juga sama level itu sama dengan pangkat kalau di kita. Luar biasa. Jadi saya berpikirnya sampai ke arah sana. Sehingga nih guru-guru yang daftar itu pada saat ada rekrut guru GTY berpikir 2 kali ini. Oh, saya sudah siap, tapi hoyong tapi kumaha. gitu. Saya siap-siap digantikan dan saya siap-siap mungkin kalaupun nanti kehilangan saya udah ada penggantinya di sini. Dan kalau misalkan udah menggantikan saya nih, udah ada level nih, udah ada level sekian, kesejahteraannya pasti kejar-kejaran dengan saya yang sudah PNS atau P3K. Nah, berpikirnya mungkin seperti itu. Teman-teman yang itu dari 13 guru itu yang daftar P3K itu dan lolos, semua GTY yang sudah sertifikasi lolos semuanya. Ada sekitar 5 guru. Lumayan juga. Luar biasa. Lumayan, kan? The last question. 8 keluar 5 deh. Jadi yang nggak ikut P3K itu ada 8 orang di kita. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Itu akhirnya mempertahankan guru-guru yang sudah dibina dari nol ya Pak ya. Betul. Masih pengen dengar cerita Bapak yang seru banget, ya ampun, Masya Allah. Dan tapi ini ada yang bertanya nih ya, ada Teh Latri dari PG PAUD yang sudah dari tadi kayak gini, Pak, pegal ya Teh. Boleh dong Teh Latri, the last question ya, karena waktu kita hanya sampai 4:30 lebih sedikit aja. Silakan. Siap. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Rasi dan Pak Indra. Menarik sekali tadi menyimak perbincangan ya dari awal sampai sekarang mau menuju akhir. Saya penasaran dengan trik Bapak tadi terkait dengan pendidik, maksudnya guru di sini merekrut guru muda atau fresh graduate ya Pak ya. Nah kebetulan saya itu mengajar di TK dan ketika di TK itu kan guru kan dituntut untuk memahami karakter anak gitu ya. Sementara saya waktu dulu ya awal saya mengajar di TK itu masih mengalami kesulitan untuk bagaimana sih caranya sabar, dan itu yang saya alami itu saya butuh proses untuk belajar mendekatkan diri, meningkatkan kesabaran untuk anak-anak. Kemudian juga di sisi lain dari orang tua sendiri juga mereka rasa percayanya kepada saya sebagai guru baru itu yang saya rasakan itu tidak baik lah saya sebagai guru baru. Nah, ini Bapak triknya itu kok merekrut guru baru. Nah, itu bagaimana tanggapan masyarakat sebagai konsumen dari pendidikan? Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Terus bagaimana menghadapi kalau orang tua di sini tuh kayak rasa kurang puasnya dengan guru-guru baru, terutama dalam kinerjanya, Pak. Itu pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Latri ya. Terima kasih ya. Silakan Mr. Latri. Nah ini juga pernah jadi dilema juga sih. Dulu masih zamannya handphone. Guru muda megang handphone tiap hari, kadang-kadang itu WA-an, SMS-an siswanya di kelas bahkan WA-an, SMS-an. Saya berpikir bagaimana guru muda supaya berkualitas ini gimana? Saya pernah berpikir seperti itu. Orang tua pun tahu kadang-kadang. Pasti guru muda itu rata-rata bukan senior ya. Guru muda itu yang bukan senior itu pasti masih meraba-raba. Kata-kata seperti itu. Nah, oleh maka itu saya berpikir gini. Kalau guru muda itu pasti punya kreativitas. Nomor satu itu pasti lebih. Mohon maaf nih, yang udah sepuh nih,
biasanya kreativitasnya turun. Atau mungkin nggak, karena ikutin mengalir aja, ikutin program aja kadang-kadang gitu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan pada orang tua? Oleh maka itu di sini itu waktu saya ingat tahun 2008 2009, saya guru-guru muda yang di saya itu mendirikan pertama jurusan. Ada yang jurusan dulu, sampai angkanya bertambah dan sekarang sampai 12. SMK mana jurusannya? SMK mana yang jurusannya 12 gitu. Pertama itu jurusan, yang kedua ekstrakurikuler di kita ada 33 ekstrakurikuler. Guru-guru muda itu ekstrakurikuler, bukan kuliner ya Pak? Bukan. Kuliner ya, bukan makanan. Bukan. Jadi kita eksonya. Di sini peran serta guru-guru muda. Jadi saya ada yang guru muda suka. Ini saya guru dulu ingat guru bahasa Inggris. Ada guru bahasa Inggris di saya itu pingin membuka Esko English Club. Kita buka Esko English Club. Pada saat ada guru matematika nih, buka matematika club. Ada guru Jepang nih, buka Japanese Club, buka bahasa Jepang. Selanjutnya ada guru-guru nih, guru muda juga. Kemarin buka paduan suara, buka Esko paduan suara. Dari situ orang guru tersebut selain jadi pembina, mereka akan dekat dengan murid. Selain dekat dengan murid, akan dekat dengan orang tua juga. Kenapa? Bakatnya dapat. Kayak angklung aja. Orang tua mana yang ini pasti apa angklung, apa gambang. Betul. Setelah ada Esko angklung apa gambang, diajarin sama guru muda. Di sini namanya Mr. Egi. Diajarin sama Mr. Egi nih untuk ngajarin, otomatis Mr. Egi bisa angklung. Orang tua percaya juga, akan menambah kepercayaan. Gitu nah ini kan kalau hobi yang menyenangkan jadi uang itu yang paling enak, kerjaan yang paling enak lah. Betul, setuju. Nah, no debat. saat Esko itu kreativitas itu dikembangkan oleh guru muda dan dekat dengan anak, udah gitu sambil hobinya itu ditularkan ke anak, orang tua jadi percaya. Bukan matematikanya, ingat, bukan matematikanya, bukan bahasa Inggrisnya atau tapi pada saat orang guru bahasa Inggris bisa main band, anak saya jadi bisa main band, yang dilirik bukan bahasa Inggrisnya, tetapi band ya kan? Betul. Itulah jadi guru muda itu. Jadi saya percaya nih guru SMK Tunas Bangsa, guru SMP Bangsa ini punya kompetensi ini. Meskipun bukan kepelajarannya, bukan PKN-nya, bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bukan jurusannya, tetapi punya keahlian ini. Ini yang berjalan sampai saat ini. Jadi ciri khas juga. Esko-nya jadi banyak ya. Kita mengembangkan 5 bahasa di sini. Ada bahasa 5 bahasa. Ada bahasa Jerman, ada bahasa Prancis. Salah satu pendekatan kita juga. Kumaha cara PDKT-nya? Muda. Betul. PDKT calon mertua aja banyak banget caranya ya. Betul. PDKT murid dan itu ya orang tua. Iya, betul. Jadi gurunya senang, orang tuanya senang. Jadi, sekolah mana yang punya bahasa Jerman atau bahasa Prancis? Karena sekolah seperti itu. Cuma Tunas Bangsa. Dan pada saat ketemu gurunya, loh kok seusia dengan saya, bahkan lebih bawah mungkin ya. Kalau anak guru bahasa Jepang aja, guru bahasa Jepang sama rata-rata masih anaknya usianya nggak sampai baru awal-awal SD, masih di SD awal kelas 2, kelas 3. Berarti kan usianya masih muda banget. Nah ini ya, dan orang tua percaya itu, jadi nggak harus dari kompetensi tapi dari ekstrakurikulernya, dari jurusan juga pengaruh. Pada saat guru muda nih, paling saya suka nih guru muda ngajar di sini deh kuliner boga, ngajarnya kuliner boga, suka tiap hari masak. Pada saat masak, anaknya mempraktekkan masak di rumah, diajarin sama siapa? Mr. Andika nih yang suka ngajarin masak. Pas saya ketemu Mr. Andikanya, S1 job baru baru lulus S1 dan sekarang lagi mau ngajutin S2. Masih muda banget ini, lihat wajahnya juga masih muda banget pas dilihat. Nah, itu mungkin orang tua jadi percaya juga, dan mungkin nggak harus dari mata pelajaran, tetapi kreativitasnya itu harus dikembangkan. Dari skill lain ya. Betul. Life skill-nya ya. Masya Allah. Bahkan di saya juga ada namanya itu programnya Teaching Factory. Teaching Factory itu
Eva, guru-guru muda itu bikin di sini tuh kalau lihat kurikulum saya itu ada bikin garmen, bikin penjahitan nih, ada juga bikin apa namanya teh kayak hotel, ada hotel yang benar-benar nerima tamunya dari luar, itu juga langsung terima bikin kafe juga. Untuk apa? Memberikan kepercayaan kepada orang tua bahwa saya meskipun masih muda tapi saya mampu, dan emang stylenya itu di situ. Padahal dulu tanya guru yang jadi direktur kafe itu, dia jadi jurusan matematika dan dari IKIP juga. Masya Allah, tabarakallah. Ini Pak Adi tersenyum saja, ya Allah. Ternyata mahasiswa-mahasiswa saya sudah punya hotel, ya Pak ya. Udah megang hotel di sini. Iya. Mr. Indra, sungguh sangat banyak yang ingin kami dengarkan dari Mr. Jangan bosan nanti kalau diundang lagi ya. Siap. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu, para dosen yang sudah berkenan untuk mendampingi para mahasiswa Akang Teteh ya untuk hadir di Zoom kali ini. Semoga dengan Zoom yang kita ikuti hari ini banyak wawasan, banyak pencerahan ya. Walaupun Bapak bukan titisan skincare ya Pak ya, bukan dia senamai bukan ya, yang akhirnya mencerahkan pemikiran kita bahwa kita sangat-sangat mampu, apalagi anak IKIP bisa loh jadi para leader, bukan mencari pekerjaan tapi memberi lapangan pekerjaan untuk lebih banyak orang. Right. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman berkenan kiranya membuka kamera, kita akan mengabadikan momen sejenak ya, momen berharga ini. Oke, boleh? Iya. Silakan teman-teman, dan kita akan mengabadikannya ya. Boleh ditahan wajah dan perasaan. Terima kasih. Sekian saya diri saya selaku moderator dan Pak Adi sebagai host di dalam Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang meninggalkan Zoom dulu. Yang pertama saya ucapkan atur nuhun Kang, sumpingan anak. Mudah-mudahan mungkin biasa jadi dulu mah asal nggak ada jenggotan, sekarang jadi jenggotan. Sekarang sudah masuk ke ini, sudah di pemuda hijrah sekarang. Kaos natos akaran. Saya yang kalah dulu. Saya izin lift ya. Siap, nuhun Kang, nuhun pisan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Indra. Siap, Kang. Ya, Bapak Ibu dosen, mohon izin sebentar. Ada pengumuman yang harus saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, khususnya untuk para mahasiswa. Yang pertama, ini Bapak Ibu ya perlu diperhatikan bahwa nanti ada tugas untuk para mahasiswa, yaitu tugas proyeknya membuat analisis dari hasil paparan tadi. Ya, hasilnya nanti dikirim ke Google Classroom dosennya masing-masing. Nah, makanya dari tadi saya mohon kepada para mahasiswanya untuk betul-betul memperhatikan, karena ini sharing session, gitu ya. Jadi tidak hanya seperti membuka PPT menjelaskan, tidak, tapi ini benar-benar sharing session, pengalaman beliau juga untuk mudah-mudahan bisa jadi referensi nantinya untuk kita seperti beliau gitu. Terus yang kedua, Bapak Ibu, ini ada daftar hadir. Ya, sebentar saya kirimkan daftar hadirnya. Nah, untuk daftar hadir saya kirimkan pada kolom chat ya. Ini khusus untuk mahasiswa saja. Para dosen juga tidak perlu, ini untuk mahasiswa saja. Silahkan diisi, jangan sampai salah mengisi Bapak Ibu ya. Akang Teteh, Bapak Ibu jangan sampai salah mengisi, karena di situ sudah ada prodinya, kelasnya, namanya, NIM. Jangan sampai 2 kali mengisi juga, gitu ya. Biar kami nggak pusing nantinya, gitu para dosen untuk memisahkan antara kelas A, B, C, D dan lain-lainnya. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Terus untuk hari besok, karena perkuliahannya sudah
geser ke hari ini, maka untuk perkuliahan di hari besok atau di minggu ini itu sudah pada hari ini, gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti untuk masuk lagi seperti biasa itu pada pertemuan kelima di kelasnya masing-masing di minggu depan. Gitu ya Bapak Ibu. Mangga kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri kegiatan hari ini. Mangga silahkan. Ada? Kalau ada tinggal buka saja mute-nya. Kalau tidak ada, karena ini sudah ditutup oleh Bu Rasi dan takutnya juga Bapak Ibu yang sudah menikah sedang mempersiapkan untuk buka, gitu ya. Jadi takutnya terlewat atau bagaimana, kita akhiri saja kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, saya akhiri, undur diri, mohon pamit. Saya mungkin nanti akan langsung end meeting for all untuk semuanya. Mangga Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Recording stopped. Bapak. Terima kasih Bapak.